Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang psikologi komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, kita tidak hanya bicara soal transmisi data. Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang membedah peristiwa mental di balik perilaku manusia. Mengapa ini penting? Karena setiap kata yang keluar adalah hasil proses psikis. Jalaluddin Rahmat bahkan menyebutkan bahwa komunikasi itu luas, mencakup pencapaian, energi, hingga sistem organisme. Singkatnya, kita belajar memahami apa yang terjadi di dalam kepala lawan bicara kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian satu, yaitu ada karakteristik dan aksioma atau pendekatan interaksionisme. Komunikasi memiliki ciri khas, yaitu dinamis dan irreversible, atau tidak bisa ditarik kembali. Sekali kita menyakiti perasaan orang dengan kata-kata, dampaknya menetap secara psikologis. Hal ini dijelaskan melalui 5 aksioma komunikasi dari Watzlawick. Yang pertama, kita tidak bisa berkomunikasi, bahkan diamnya kita adalah pesan. Yang kedua itu ada isi versus hubungan. Contohnya kalimat, kamu sudah makan, dari pacar itu berbeda maknanya dari penagih hutang. Inilah dimensi hubungan. Yang ketiga itu ada digital atau analog. Komunikasi bukan cuma kata-kata atau digital, tapi juga nada suara dan ekspresi wajah atau analog. Oke, jadi poin pentingnya itu adalah komunikasi itu bukan sekedar apa yang diucapkan, tapi bagaimana hubungan itu mendefinisikan pesan tersebut. Tuh, ke bagian 2 yaitu mengurai, meramal, mengendalikan, atau pendekatan behavioristik. Mengapa kita butuh psikologi untuk menjalankan 3 fungsi utama? Yang pertama itu menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan. Nah, contoh yang pertama itu meramalkan. Jika kita tahu teman kita memiliki karakter sensitif, aspek psikologis, kita bisa meramalkan bahwa menggunakan nada tinggi akan membuatnya tersinggung. Yang kedua itu ada contoh mengendalikan. Nah, contoh mengendalikan itu jika kita ingin atau efek kerja rekan kerja kita setuju dengan ide kita, kita memberikan stimulus berupa pujian atau data yang akurat atau manipulasi positif. Jadi tuh ini adalah pendekatan stimulus respon. Kita memberikan stimulus komunikasi tertentu untuk mendapatkan respons perilaku kita yang kita inginkan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu efektivitas dan kegagalan atau pendekatan humanistik. Lalu, bagaimana komunikasi dikatakan efektif? Tubbs dan Moss memberikan 5 tolok ukur. Yang pertama itu ada pengertian, kesenangan, pengaruh sikap, hubungan yang baik, dan tindakan. Namun, sering terjadi breakdown atau kegagalan. Yang pertama itu ada kegagalan primer atau pesan tidak diterima dengan cermat atau salah paham informasi. Contohnya kayak salah jadwal rapat gitu, guys. Nah, yang kedua itu ada sekunder atau kegagalan sekunder ya. Ini tuh sama kayak pesan diterima tapi merusak hubungan. Contohnya kamu bicara benar tapi dengan cara yang kasar sehingga orang tersebut tidak mau lagi bekerja sama dengan kamu. Sebagai kesimpulan, tujuan akhir dari psikologi komunikasi adalah mencapai perubahan sikap dan perilaku. Dengan memahami aspek mental manusia, kita bukan hanya menjadi komunikator yang cerdas secara informasi, tapi juga cerdas secara emosional. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.